Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, masih tentang bab puasa ya. Sekarang hadis 694. Wa an Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah taala meridhoi keduanya. Qala, dia berkata, rukhisa lisyaikhil kabir ayyuftira wa yut'ima an kulli yaumin miskinan wala qada'a alaih, rawahu Daruqutni wal Hakim wa sahahahu. Di sini diriwayatkan dari jalan Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, rukhisa, telah diberi keringanan, telah diberi rukhsah atau kelonggaran. Yang memberi rukhsah apa ini? Ini majhul, ya kan? Yang memberi rukhsah siapa ini? B. Kalau ada kata sahabat nih, kami telah diperintah, kami telah dilarang. Yang memerintah siapa ya? Rasul. Itu ada di kaidah usul itu, ya kan? Itu kan perkataan sahabat ini kan? Tuh. Yang jadi hujah kan Allah dan Rasul. Nah, jadi ini kalau ada kata yang dimutlakkan seperti ini, ya, Nabi berkata, sahabat berkata, kami telah diperintah, kami telah dilarang, kami telah diberi rukhsah. Seorang sahabat ngomong begitu, maka yang memberi perintah, larangan atau rukhsah itu adalah Rasul. Gitu. Kami telah diberi rukhsah li syaikh, untuk orang tua, al-kabir. Al-kabir orang tua juga. Ini yang sangat tua artinya gitu. Yang lanjut usia. Kira berapa ini usianya nih? Lanjut usia, Bos. Iya, lansia berapa tahun? 60. Diberi rukhsah apa? Ayyuftira, boleh berbuka, wa yut'ima, dan tapi kalau dia nggak puasa ini berbuka ya, memberi makan an kulli yaumin, setiap hari, miskinan, seorang miskin, wala qada'a alaih, dan tidak ada qada atasnya. Rawahu Daruqutni, telah diriwayatkan oleh Imam Daruqutni wal Hakim, dan Imam Hakim wa sahahahu, dan keduanya telah mengesahkannya. Hadisnya sah. Ini hadis ini sebagai tafsir surat itu Al-Baqarah ayat 184. Judul mana ini? Judul nggak bawa lagi nih. Bawa. Bacain aja deh ya, nanti bisa dilihat aja. Al-Baqarah coba lihat deh, itu suratnya, Al-Qur'annya bawa gak? Satu 184. Lafadznya itu, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu. Coba dibuka. 184. Cari lafaz wa 'alal ladzina yutiqunahu.
Ya. Terus ya, udah gitu aja. Coba lah, lanjut lagi, tanggung dikit lagi. Iya. Ya, coba artiin. Dan atas orang-orang yang menjalankannya ada fidyah memberi makan seorang miskin, maka barang siapa yang mengerjakan kebajikan maka baginya kebaikan. ya. Bahwa kamu berpuasa baik bagi kalian jika kalian Hmm. Itu wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang yutiqunahu. Yutiku atau yutik itu artinya itu kuat, cuma di sini dengan makna membebani, berat menjalani puasa gitu ya. Buat orang tua ya. Tapi kalau orang tua yang kuat misalnya dia usianya udah 60 tahun nih, contoh abah tuh kuat ya. Kalau kuat ya puasa yang lebih baik. Wa antasumu khairul lakum, kan di akhirnya gitu kan, bener gak? Kalau masih kuat lebih baik puasa. Ini yang udah nggak kuat sama sekali gitu ya, nggak kuat sama sekali dikasih rukhsah. Tapi kalau dia nggak puasa, ini bayar fidyah namanya. Fidyah itu tebusan atau denda. Fidyahnya fidyatung to'amu miskin, memberi makan kepada seorang miskin. Kalau dia nggak puasa setiap hari, bukannya sebulan. Biasanya tuh orang-orang ke bayar fidyah itu kan udah mau lebaran tuh, bayar fidyah nih buat ini nenek misalnya, kalau kakek ya kan nggak puasa. Yang bener tuh setiap hari, nggak puasa nih hari ini kasih makan orang miskin seukuran dia berbuka kayak gitu. Ini di malam takbiran bari fidyahnya, hingga sesuai dong dengan sunnah nabinya ya kan. Kulli yaumin, setiap hari ya kan, memberi makan setiap hari. Nah kalau udah bayar fidyah wala qada'a alaih, nggak ada kodok lagi puasanya karena sudah ditebus dengan fidyah. Ya. Nah di sini ditujukan kepada orang yang tua, lisyaikhil kabir. Ini kan kakek. Kalau nenek-nenek sama aja ya. Kemudian di riwayat Abu Daud ini ada tambahan lisyaikhil kabir ya, wal mar'atil kabirah. Wal mar'atil kabirah, dan seorang wanita yang tua renta, itu lanjut usia. Wa huma yutiqani syam, keduanya itu tidak kuat puasa. Aiftira, keduanya boleh berbuka. Wa yut'ima, dan boleh memberi makan makana kulli yaumin, sebagai ganti setiap hari dia berbuka memberi makan kepada seorang miskin. Ini ada tambahan lagi, wal hubla, dan wanita hamil yang di riwayat Abu Daud. Wal hubla, wanita hamil, wal murdi', dan wanita menyusui. Idza khafata, apabila keduanya itu khawatir terhadap siapa? Qala Abu Daud, Imam Abu Daud berkata yakni ala auladihima, kepada anak-anaknya ya. Maka aftarota wa at'amata, keduanya boleh berbuka dan boleh
memberi makan, boleh bayar fidyah, ya. Fidyahnya seukuran dia makan kepada seorang miskin, ya. Jadi ada berapa nih yang boleh bayar fidyah? Ada 4 ya, kakek atau dan nenek yang sudah lanjut usia, terus hamil, ya. Murdi, orang yang sakit juga termasuk. Tuh ya, orang yang sakitnya itu memang berat untuk menjalani puasa. Contohnya sakit apa ya? Sakit apa nih yang memang nggak bisa untuk puasa? Stroke, jantung. Kalau stroke masih bisa kah? Hah? Udah nggak bisa? Mana? Iya, kayak misalnya nih sakit, iya, makronis jantung tuh kan, kalau jantung kan minum obatnya tiap hari pak ya, itu 6 bulan katanya ya, seumur hidup ya. Tapi ini abang puasa nih ya? Oh alhamdulillah tuh ya. Iya benar, 2 hari udah. Ngetesnya sampai 12 ya. Deh, jadi orang sakit yang memang sudah tidak memungkinkan puasa itu termasuk diberi rukhsah ya. Itu nanti dilihat di tafsir Al-Muyassar juga ada lagi di situ. Boleh juga lihat di Ibnu Katsir. Ya. Deh dibaca di kasane. Maksud orang yang tua yang lanjut umurnya boleh berbuka, tetapi wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin untuk tiap hari, dan ia juga wajib kodok. Hukum ruksa. Ya. Tapi ini apa namanya, Dore boleh juga tuh dia bayar fidyahnya itu misalkan ya misalnya gitu ya, kalau udah kumpul tuh, tapi dihitung apa namanya berapa harinya gitu ya. Kalau mau lebih aman setiap hari aja tuh setiap nggak puasa. Buat tiap hari dia nggak bersubuh, buat tiap hari dia nggak puasa, bukan setiap hari dia tidak berpuasa gitu. Ayuftiro dia berbuka dan memberi makan dari setiap hari apa itu? Setiap hari miskinan kepada seorang miskin. Setiap hari kepada seorang miskin. Nah, ini kalau mau lebih selamat, lebih mengikuti apa lafaz hadisnya sebagaimana apa adanya, dia memberi makan setiap hari selama dia berbuka. Tapi boleh juga misalnya apa itu dia hari apa itu akhir
Uangnya baru ada hari akhirnya gitu misalnya. Baru gajian bos. Itu baru gajian. Boleh kayak gitu ya. Yang jelas dihitung berapa ya harinya. Ya, kalau nggak mampu berarti sebulan ya kan? Apaan? Dosa lah. Bayarin, harus dibayar. Ini kan orang yang nggak puasa nggak mampu nih, misalkan ada yang nggak mampu gitu, maksudnya orang miskin lah istilahnya fakir miskin ya. Nah, ini nggak mampu bayar fidyah. Itu gimana kan? Ya tetangga aja bantuin. Mesti ngasih tangganya pelit gimana? Hah? Kalau cari dong yang ada gitu ya. Ya ampun susah. Enggak wajib hukumnya. Ini ada nih nanti kisahnya nih. Orang yang sangat miskin sekali, itu tetap bayar. Tuh. Kafaroh ya kan? Bercampur di siang hari itu nanti kita bahas. Tunggu dulu, dengarkan dulu. Ya. Ada seorang miskin, ini miskin sekali, gitu kan? Nah, dia tetap wajib bayar kafaroh nanti itu. Ya. Nah itu nanti diberikannya kepada siapa ya? Kepada keluarganya itu kalau memang dia sangat miskin sekali orangnya itu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bayar fidyah gitu. Nah kita bacain aja deh ya hadis berikutnya ya. Wan Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, semoga Allah taala meridhoinya, qala dia berkata, ja'a rajulun, pernah datang seorang laki-laki ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu dia berkata, halaktu ya Rasulullah, aku telah binasa wahai Rasulullah. Wa ma ahlakaka, apa yang menyebabkanmu binasa? Qala, dia berkata, waqa'tu alam ro'ati fi Ramadan, aku telah mencampuri istriku di bulan Ramadan. Ini maksudnya di siang hari bulan Ramadan. Faqala, lalu Nabi bersabda, hal tajidu ma ta'atiku raqabah, hal apakah tajidu engkau mampu, ma ta'atiku apa yang ta'atiku engkau memerdekakan, raqabah seorang budak. Qala, dia berkata, la, tidak. Qala, Nabi berkata lagi, fahal tastati'u antasuma syahraini mutatabi'ain, dan apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala, dia berkata, la, tidak. Qala, Nabi bersabda, fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan, dan apakah engkau mendapati atau mampu memberi makan 60 sittina miskinan, 60 orang miskin? Qala, dia berkata, la, tidak. Summa jalasa, kemudian Nabi duduk. Bingung nih, nggak ada yang bisa semua nih, ya kan? Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan, ada sahabat yang lain ini, bi'arokin, dengan satu wasak fihi tamrun, yang di dalamnya ada kurma. Faqala, lalu dia berkata, tasaddaq bihadza, bersedekahlah dengan ini, kata Nabi itu ya kan. Nih jadi ada yang bantuin ya, yang tadi Fahmi tanya nih, orang lain yang bantuin ya kan. Tasaddaq bihadza, bersedekahlah dengan ini, dengan apa nih? Kurma, syukuran satu wasak tadi. Faqala, lalu laki-laki itu berkata, a'ala afqara minna, fama baina la bataiha ahlu baitin akhwaju ilaihi minna. Nah, ini kata laki-laki itu udah dikasih
kurma, ya, sama sahabat lain gitu kan. Nih kata Nabi, tasodak bihaza, bersedekah dengan ini. Sedekah kasih kepada siapa nih? 60 orang miskin. Deh, enggak persoalannya yang dipikir ini siapa orang miskin di sini. Ngomong di begini, a'ala afqara minna, apa ada orang yang paling miskin daripada kami? Tuh. Fama bainala bataiha, karena tidak ada di antara la bataiha di antara dua batu hitam, ya, di antara dua batu hitam, maksudnya ini rumahnya dikelilingi batu-batuan, itu batu hitam. Nggak ada ya Rasulullah, nih ahlu baitin, keluarga yang ada di antara dua batu hitam ini, daerah dia itu kan ada batu hitam besar itu, keluarga yang ahwaju ilaihi minna, yang lebih membutuhkan daripada kami. Artinya apa ini? Dia keluarganya adalah orang yang sangat miskin sekali, kan disuruh ngasih sedekah kepada 60 orang miskin itu. Sedangkan yang miskin di daerah itu, ya, adalah dia itu keluarganya. Dan setelah itu fadohikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dohika, tertawa, hatta badat anyabuhu, sampai badat muncul anyabuhu, gigi-gigi siungnya kelihatan, ya, sampai kelihatan gigi-gigi sehingga gigi ditaring. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, izhab, pergilah, atau fataimuhu ahlaka, maka berilah makanan ini ahlaka kepada keluargamu. Rawahus sab'ah, diriwayatkan oleh Imam yang 7, walafdzul Muslim, dan lafadznya milik Imam Muslim, hadisnya sah. Ini kafaroh buat orang yang batal puasanya karena mencampuri istrinya di siang hari pada bulan Ramadan, ya. Ini wajib tartib, artinya begini. Pertama, dia mampu atau tidak memerdekakan budak, itu dulu. Gak boleh langsung loncat, saya mau yang ini aja nih, yang apa namanya, yang memberi makan 60 orang miskin. Gak boleh begitu. Pertama budak dulu, dia mampu apa enggak. Gak mampu, baru puasa 2 bulan berturut-turut. Batal ini harus puasa 2 bulan. Sebulan aja batal sah sungguh, ya kan? Di siang hari ini sudah 2 bulan, aduh batal 2 kali, nggak ini selesai nanti. Deh, kalau puasanya mampu 2 bulan berturut-turut, ya, puasa. Kalau misalnya nggak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Tuh. 60 orang miskin kasih makan. Berapa itu, Bos? 60. Satu, misalnya ukuran kita deh ya. Sehari makan berapa kali? 3 hari normal. Iya, sahur sama berbuka itu. Ukuran berbuka. Satu hari itu berapa misalnya? Ya, 60 deh. 20.000 makan. Nggak buat ini, buat sahur sama buka itu. Ya udah normal deh segitu deh. Gocap udah deh, genepin aja deh. Kan buka sama sahur. 30. Iya. 60 orang miskin. Rp3 juta ya.
60 orang. Ya ukuran dia berbuka. Oh, iya kan sehari doang itu batal itu. Iya ukuran berbuka. Iya sahur sama ini dong bos. Maksudnya berbuka itu nggak puasa. Bukan berbuka, berbuka sama sahur. Bukan berbuka pada saat maghrib doang, bukan. Maksud berbuka di sini itu kita tidak makan, gitu. Termasuk sahurnya, gitu. 2 kali. Gocap deh. Iya 50 deh. Kalau nggak mau 3 juta dia 2 bulan turut-turut. Ini kasih sebulan aja batal. Apaan? Enggak lah. Beda. Enggak batal. Enggak batal puasa kan yang lalu sudah saya sampaikan tuh. Yang al-fitru ma kharaj maaf. Al-fitru ma dakhala. Berbuka itu apa yang masuk. Baik kan? Walaisa ma kharaja dan bukan apa yang keluar. Masuk ya, ini bercampur maksudnya. Tuh baru dia batal puasanya. Karena enggak termasuk. Nah ini nanti ada nih tuh ya kan, mimpi basah misalnya contoh. Dia baca dulu ya. Bukan, ini hukumnya nggak di ini dicatat itu hukum wajib tertib. Iya nggak ada makanya nih saya bilang ini, tulis hukum wajib tertib. Berurut maksudnya itu. Berurutnya maksudnya itu dulu ya, membedakan budak dulu kalau mampu. Iya betul. Ini pulpen bi. Dosa. Kak. Ini mau kita bahas nih. Yang mau batal itu bercampur suami istri mi. Kayak tadi tuh batal. Kalau mimpi basah dan lainnya itu enggak batal. Apa? Iya. Enggak bertemu 2 hitan itu. Deh, hadis berikutnya. Wa an Aisyah dan dari Aisyah wa Ummi Salamah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah taala meridhai keduanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'. Adalah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa pada waktu pagi hari subuh junuban dalam keadaan junub min jima' lantaran jima'. Summa kemudian yaktasilu wayasum. Kemudian Nabi mandi wayasum dan berpuasa. Muttafaqun alaih. Sepakat oleh Bukhari dan Muslim. Wazada Muslim
Dan Imam Muslim menambah fi hadis Ummi Salamah, di dalam hadis Ummu Salamah, wala yakti, dan Nabi tidak mengqada puasanya. Ya. Deh. Hadisnya sah. Coba diperhatikan baik-baik gitu ya. Nabi biasa pada waktu subuh dalam keadaan junub. Junubnya kenapa nih? Berjima. Berjimanya jadi dipahami pada waktu subuh. Hadis ini. Karena kalau berjima pada waktu subuh ya batal. Jimanya pada malam hari. Belum mandi sampai subuh. Udah masuk puasa dong. Ya kan? Masih dalam keadaan junub. Ya. Summa yaktasilu, kemudian Nabi mandi, wayasum, dan berpuasa puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Nah, tadi apa mitanya? Mimpi basah batal gak? Enggak. Yang tadi kan disampaikan al-fitru, berbuka itu madakhola, apa yang masuk, walaisa mimma kharaja, dan bukan dari apa yang keluar. Ya. Imam Muslim menambah tidak diqada puasanya. Nah, jadi orang yang dalam keadaan junub pada waktu dia puasa, maka puasanya tidak batal. Beda lagi kalau berjimanya ini misalnya siang hari kayak tadi tuh, mau di pagi hari kayak mau siang hari kayak, kalau udah mulai masuk ke waktu puasa batal. Nah, jadi hadis ini tidak membatalkan ya. Ada Abu Hurairah ini Anda sampaikan sedikit aja supaya kalian tahu itu ada perbedaan dalam hal pandangan itu ya kan. Nah, dari jalan Abu Hurairah, kata Abu Hurairah bahwa sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha junuban, siapa saja yang pada waktu pagi dalam keadaan junub, fala saumalahu, maka tidak ada puasa baginya. Itu dari riwayat Abu Hurairah. Kalau dari jalan Abu Hurairah puasanya batal. Ya. Ini dia di jalan siapa ini? Di sini tadi kita bahas. Dari jalan Aisyah dan Ummu Salamah. Ini ada bawain satu aja. Jadi dari jalan Abu Hurairah banyak riwayat menerangkan puasanya itu batal, termasuk mimpi basah. Kalau dari jalan Abu Hurairah, ya kan? Nah, sekarang bagaimana cara mendudukannya? Ulama hadis mendudukan hadis ini bahwa hadis Aisyah lebih kuat daripada hadis Abu Hurairah. Ya. Jadi kesimpulannya, orang yang dalam keadaan junub di pagi hari atau siang hari mimpi basah misalnya itu kan, kalau ini lantaran jima di pagi hari, maka puasanya itu tidak batal. Ya, puasanya tidak batal, disuruh lanjutkan dan tidak ada kodok. Bisa dipahami ya? Coba dibaca ininya apa namanya? Ringkasannya. Ya. Dua. Bahas sampingnya dua mubah.
Deh. Ya, udah. Berikutnya. Wan Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah taala meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu, siapa saja yang mati wa alaihi siyamun, dan atasnya ada tanggungan puasa, sama anhu waliyuhu, maka walinya mempuasainya. Muttafaqun alaih. Nah, ini banyak diperselisihkan tentang hadis ini, ya. Hadisnya riwayat siapa itu? Aisyah. Dari jalan Aisyah, maksudnya riwayat siapa nih yang mengeluarkan nih? Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim adalah kitab hadis yang sudah diakui kesohihannya, ya, dalam masalah sanad. Terus bagaimana matannya? Nah, ada ulama-ulama hadis, termasuk guru saya juga sampaikan tuh, Ustadz Salam Rusad itu, ketika saya kuliah di sono tuh bersama beliau gitu kan, berguru. Walaupun memang ada matan-matannya yang perlu diperbincangkan. Iya, hadis Sahih Bukhari dan Muslim adalah hadis yang sudah diakui oleh ulama-ulama kesohiannya. Tapi ada isyarat itu, ya kan, dari beliau kan, ada hadis-hadis yang perlu diperbincangkan matannya. Ya, jadi maksudnya apa itu? Sanate sah, matannya bukan. Matannya tidak semua bisa dikatakan sah begitu. Ada yang perlu diperbincangkan, gitu ya. Nah, ini satu hadisnya, salah satu hadis yang banyak diperbincangkan oleh ulama. Nah, sekarang kita bahas matanya. Ya, hadisnya ini sah. Ya, hadis sah apa? Tapi siapa yang pernah belajar mushal hadis nih? Bersambung sanatnya, terus rawi-rawinya adil, terus ya adil itu termasuk itu. Kemudian apa nih? Tidak ada syadz, terus itu termasuk adil tadi. Terus tidak ada ilat. Satu lagi. Bersambung. Rawi-rawinya adil. Terus tidak ada syadz. Terus tadi apa ya? Tidak ada ilah. Satu lagi nih lupa. Ustaz Qadir Hasan menambah, hadis itu baru dikatakan sah jika tidak berlawanan dengan dalil yang lebih kuat, tidak menyelisihi dalil yang lebih kuat, ya. Tuh. Jadi Anda pernah cek juga, ya kan, di kitab Mustalah Hadis Minhatul Mulki sama juga ada berkata seperti itu, ya kan. Nah, jadi syarat hadis sahih tidak boleh bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, ya. Nah, di dalam Al-Qur'an surat ini dicatat aja ya. Surat An-Najm. Surat An-Najm. Surat apa itu? Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. An-Najm 39. Ya. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. An-Najm ayat 39.
dan tidak ada bagi manusia itu melainkan apa yang dia usahakan. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Jadi maksud ayat itu tadi apa ya? Orang mendapatkan apa yang dia usahakan. Kalau udah meninggal, udah putus gitu maksudnya. Udah nggak ada lagi apa namanya tanggung jawab, ya kan? Ini suruh ganti kan? Berarti masih ada tanggungan kan? Nah, ulama-ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Kalau pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian Abu Hanifah, qaulul jadid, tapi ya ada kan mereka tuh qaulul qadim, perkataan yang lama, ada qaulul jadid, al-qaulul jadid, perkataan yang baru. Perkataan yang baru qaulul jadid Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Abu Hanifah tidak dipuasai secara mutlak. Itu kata apa namanya Imam Syafi'i, Imam Malik dan Abu Hanifah, ya kan? Kalau perkataan yang lama, kalau qadim dipuasai itu ininya apa namanya utangnya gitu. Kalau Imam Ahmad, Imam Ahmad menambah kecuali nazar, puasa yang nazar. Ini panjang sih, ini singkat aja itu sampai ini tuh kan. Nih, Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pada perkataan yang baru ila annahu la yusamu anil mayyit mutlakon, tidak dipuasai mayit itu secara mutlak. Diantaranya. Kemudian Imam Ahmad, Alais, Ishaq dan Abu Ubaid innahu la yusamu anhu illa nazar, tidak dipuasai kecuali puasa nazar, kecuali puasa nazar. Kalau puasa nazar maka boleh diganti dengan walinya, menurut pendapat Imam Ahmad. Nah, kalau melihat kepada ringkasan ini, Sahihul isnad dhaiful matan, matannya bertentangan dengan Al-Quran. Terus bagaimana dengan kedudukan hadis Bukhari Muslim yang sudah diakui oleh ulama-ulama dunia kesahihannya itu jadi ini nama istimbat hukum, kan kita saling menghargai. Kalau mau menjamak misalkan kalau mau menjamak, mengumpulkan semua dalil-dalil yang ada tanpa membuang, kan boleh menggantikan si mayit puasa, tapi puasa nazar. Begitu yang dikatakan oleh Imam Syaukani mengutip perkataan Ibnu Hajar, karena ini hadis sudah diakui kesahihannya, tuh kan. Begitu cara kita menjamak. Tapi kalau bukan puasa nazar, itu apa nama itu nggak boleh, gitu, nggak boleh. Begitu kalau kita mau menjamak yang lebih selamat itu, bang, nggak. Kalau mau Ramadan nih misalnya nih, nggak boleh, karena udah terputus amalnya. Nah itu jadi diperbincangkan tentang masalah matan-matannya. Ini sampai sekitar ada yang ini kok ceritanya lain-lain. Makanya ada yang bilang hadisnya mutorib, ada kegoncangan, hadisnya lemah gitu. Tapi dibantah oleh Ibnu Hajar, enggak, ini hadisnya enggak lemah, tidak tentang ke mutoribannya itu sudah apa namanya
sudah ini apa namanya disambung dengan hadis yang lain, tidak ada keraguan itu tentang kesohihan hadisnya sah tetap gitu, nggak ada apa namanya kemutarifan dalam masalah sana. Cuman yang jadi persoalan itu tadi tentang masalah matannya menyelisih Al-Qur'an. Makanya istimbat di apa namanya di sini sahihul isnad dhaiful matan, memerintah wali bagi yang meninggal dan punya hutang puasa supaya berpuasa untuknya. Hukum sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Karena berlawanan dengan Al-Qur'an, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, yaitu tuh. Makanya matanya itu dianggapnya lemah karena menyelisihi Al-Qur'an. Itu satu pendapat, sama seperti pendapat Imam Syafi'i tadi tuh, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Abu Hanifah pada perkataan mereka yang baru itu tidak dipuasai mayit secara mutlak. Kalau Imam Ahmad ya dan Alais dan Ishaq dan Abu Ubaid tidak dipuasai kecuali puasa nazar ya tuh. Ini berapa ini jam? Udah ajan? Tutup ya? Tutup. Udah baca. Hadis sahihul isnad dhaiful matan, maksud memerintah wali bagi orang yang meninggal dan punya hutang puasa supaya berpuasa untuknya. Hukum sebenarnya tidak boleh. Ya, habis ini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.